membahayakan kita, sudah panggil polisi, panggil preman segala macam. Kalau Allah nggak pengen, nggak terjadi. Dan Rasulullah orang bagaimana cuma diri dikepung, rumah sudah dikepung. Allah bilang wajah Nabi ini sadar berkeping saya dibutai, selesai. Kejadian nggak? Di Gua Sur bagaimana? Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar ini Pak. Gelar As-Siddiq itu kalau dalam tingkatan keimanan itu level 4 Ustaz. Ada Muslim, Mukmin, Siddiq. Siddiq itu orang yang sudah percaya aja, nggak perlu pembuktian. Sekelas Abu Bakar. Kenapa disebut As-Siddiq? Ketika Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi kan ngabarin ke penduduk Mekah, semalam saya ke Palestina, habis saya ke langit. Nah, sahabat-sahabat yang waktu itu masih ragu apa benar ya Nabi Muhammad begitu semalaman. Ya, terus besokannya ditanya ke Abu Bakar, Abu Bakar, didengar belum cerita apa? Itu katanya Muhammad ke Palestina, terus ke langit 7, terus pagi di sini lagi. Mau lu percaya? Gitu. Abu Bakar nanya, yang ngomong siapa? Muhammad. Kalau Muhammad yang ngomong lebih dari itu, gue percaya. Kalau Muhammad yang ngomong lebih dari itu gue percaya. Itu As-Siddiq Pak. Sudah tahapnya sudah nggak perlu pembuktian lagi, nggak perlu dalil. Pokoknya kalau sudah bilang A, B ya B sudah. Itu benar As-Siddiq. Nah ketika hijrah ke Madinah di Gua Sur, ini ngombat nggak ada sebut gua sebenarnya, cuma batu doang, ada celah sedikit. Di Gua Sur itu Abu Bakar itu sudah menggigil ketakutan. Kenapa? Rasulullah itu sudah milih jalur supaya tidak ketahuan, masih ketahuan juga. Sampai kakinya itu keluar dari celah-celah tuh. Itu kalau musuhnya lepas mati jadi bunuh. Menggigil Abu Bakar As-Siddiq, sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Takut ketahuan. Apa kata Rasulullah? La tahzan, jangan sedih. Innallah. Abu Bakar itu takutnya bukan takut dia mati, takut Rasulullah yang bahaya. Itu sekelas Abu Bakar. Tapi apa kata Rasulullah? Musuh nggak bakal melihat. Walaupun ulama banyak yang berpendapat setelah itu ada hadis yang ada sarang burung lah, ada laba-laba lah. Jelas Allah kirimkan bala tentara Allah yang mereka tidak bisa ketahui. Akhirnya itu Rasulullah selamat. Sekelas Abu Bakar Siddiq itu masih ada rasa apa? Ingat, Allah itu selalu menjadi pihak ketiga. Kalau kita berdua ada Allah yang ketiga. Kita bertiga ada Allah yang keempat. Kita berempat ada Allah yang kelima. Selalu ada Allah di sini. Selalu kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup kita ini sudah ada porsinya, udah diatur. Lu bakal begini, begini. Itu sudah ada. Bapak tahu nggak kalau nyata mati lampu? Kita nggak tahu, Allah udah tahu. Gitu. Sistem tubuh saja, alam raya ini Allah sudah ciptakan sedemikian rupa, apalagi hanya untuk mengubah nasib kita. Sesuatu yang tidak bukan, yang sesuatu yang bukan milik kita nggak bakal nyampe. Tapi itu milik kita. Bapak sudah pasang backingan, pasang segala macam, mati aja. Gampang buat Allah. Nah kalau ini, kalau gue kawin itu gue kasih pada orang, dah nggak usah takut. Justru kalau pengen kaya harus, kenapa tuh dalil aja? Makanya besok bawa tuh ayat, ya nikahi nanti kamu akan kaya. Siapa namanya mufti? Kerja di mana? Nampak Allah yang semakatnya ayatnya. Gak usah takut. Hidup kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, orang yang punya sikap lapor itu harus bisa membangun komunikasi pada tiga pihak. Pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua kepada manusia, yang ketiga pada diri sendiri. Sering kita bahas adalah hablum minallah dan hablum minannas doang. Tapi hablum minannasnya enggak. Kita juga harus bisa memanjakan diri kita sendiri. Ini perlu dilatih. Gak gampang, tidak gampang. Satu yang perlu kita sadari bahwa apapun yang menimpa pada diri kita itu semuanya ujian. Ada sesuatu yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari.
apapun yang di luar kendali kita, jangan kita ngotot. Jangan ngotot. Contoh begini, kita punya ibu tinggal satu. Punya ibu tinggal satu. Kita nggak pengen ditinggal mati, supaya nggak nyesal. Apa yang harus dilakukan? Datang, silaturahmi, cium tangan, kan gitu kan? Itu bisa kita. Kalau sakit, kalau rumah sakit, obatin. Masalah mati nggak bisa kita hindari, itu bisa Allah. Nah, kalau mati gimana? Kalau mati itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Karena ada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Jangankan kayak gitu, Pak. Kita udah kerja benar-benar nih. Kita udah bawa motor benar-benar nih gitu kan. Tapi kadang-kadang suka ditabrak juga, Itu kita nggak bisa kendalikan. Nah, kadang-kadang kita itu yang bikin kita stres adalah kita coba mengambil haknya Allah. Ada sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan, tapi kita pengen itu kita kendalikan. Nggak bisa. Orang punya utang sama kita paksa demikian lupa. Itu bisa rezeki, Bu. Siapa yang bisa? Siapa sih orang yang mau punya utang? Nggak ada yang mau. Ada nggak orang yang mau punya utang? Nggak ada yang mau. Itu paksa saya bayar. Itu mau bisa rezeki, itu urusan Allah. Justru kita harus bisa mengolah bagaimana cara supaya ini jadi pahala, kan gitu yang bisa kita lakukan. Kita doakan, kan gitu kan? Tapi kalau maksa itu, dan yang bikin kita stres adalah kita pengen sesuatu yang di luar kendali kita pengen kendalikan. Harus paksa, harus bilang. Akhirnya apa? Akhirnya lepas dari eksistensi masalahnya. Karena itu tadi, karena takut dunia hilang, takut jabatan hilang, dan sebagainya. Padahal ketika jabatan didapat, harta itu kalau didapatin juga ujungnya apa? Ditinggal, dihisab nggak? Dihisab. Bahkan ada seorang ulama tuh, ahli tasawuf itu benar, Ibrahim bin Adham itu seorang ahli tasawuf. Itu hidupnya apa? Bisa dibilang fakir, gak punya apa. Tapi dia dikenal di kalangan tasawuf. Kenapa? Karena beliau itu kalau doa dijawab. Hidupnya nggak kaya, tapi kalau minta apa-apa Allah kasih, dicukupi sama Allah. Itu Ibrahim bin Adham. Bawa rumah, bawa bapak istri, kagak punya. Tapi kalau dia berdoa sama kayak Uwais Al-Qarni, ya, itu penduduk yang nggak ada di bumi tapi dia di langit, sama. Beliau kalau doa itu dijawab. Apa yang diinginkan Allah cukupi, sekedar cukup. Karena nggak ada kaya lawannya miskin, itu nggak ada di Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada apa? Kalau tertawa lawannya nangis, ada Quran tuh. Tapi kalau kaya lawannya cukup. Al-Quran tidak menyebutkan kaya lawannya miskin, tapi kaya lawannya cukup. Allah cukupin kehidupan manusia dengan berbagai macam cara. Yang ekonominya kurang, Allah buatkan syarat orang terima sedekah, ada zakat, kan gitu kan? Untuk mencukupi kebutuhan, maka Allah cukupin itu dengan sistem syariat yang Allah sudah berikan. Nah, kita lagi-lagi kita itu sering takut. Rasa takut itulah yang menyebabkan kita nggak bisa lapang dada. Yang pertama, yang kedua, kita ini semuanya di bawah kendali kita. Harus apa kata saya? Kalau besok ya besok, kalau besok Allah. Padahal itu punyanya Allah. Maka Rasulullah bilang orang yang bisa makan malam adalah orang yang paling kaya. Rasulullah bilang gitu. Orang bisa makan malam itu orang kaya. Penjelasan bagaimana? Kata Rasulullah, kenapa dibilang orang bisa makan malam orang kaya? Kenapa belum tentu besok pagi dia makan atau mau makan? Kalau mati, abang bisa menjamin orang itu mati. Kapan? Bagi ketika sudah bisa makan malam hari itu sudah kaya, sudah cukup. Karena nggak ada jaminan dia besok akan hidup. Lalu untuk apa kita bikin yang berpuluh tahun akan datang kita nggak tahu juga. Sampai kita makan resah dan sebagainya. Itulah sikap lapang dada yang harus kita latih. Harus cuek sama seralah dan apa-apa. Mau bikin bahaya, mau bikin
difitnah segala macam. Jangan kan kita lo fitnah Allah aja difitnah.